Survei terakhir tadi kami rilis, kita sudah sangat luar biasa. Kami mentalnya adalah mindset satu putaran, dan menurut hitungan insya Allah penentuan satu putaran itu ada di Jawa Barat. Sekarang ini ada anggapan bahwa orang yang ingin agar masa jabatan presiden diperpanjang sampai 3 kali sebenarnya adalah Presiden Jokowi sendiri. Ini gara-gara pernyataan Adian Apitupulu di TV One. Dia bilang Jokowi sebetulnya sudah minta banyak pada PDIP dan selalu dikasih. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. Mungkin Anda sudah tahu ya bahwa sekarang saya sudah berada di kubu Prabowo. Tapi saya nggak ingin dukungan saya terhadap Prabowo itu saya lakukan tanpa catatan. Salah satu hal yang sering dilontarkan orang adalah Prabowo itu tokoh yang bertanggung jawab atas tragedi Mei 1998. Survei terakhir tadi kami rilis, kita sudah sangat luar biasa. Kami mentalnya adalah mindset satu putaran, dan menurut hitungan insya Allah penentuan satu putaran itu ada di Jawa Barat. Karenanya semua yang hadir di sini adalah semua komandan-komandan lapangan di 27 kota kabupaten dan provinsi. Insya Allah tidak mendahului, tapi kami punya keyakinan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang satu putaran dengan sumbangan terbesar datang dari Provinsi Jawa Barat. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan bersama pernyataan dari Bung Ridwan Kamil. Ya, menurut Bung Ridwan Kamil ini bahwa berdasarkan data survei internal mereka, Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres ini satu putaran. Dan menurutnya, sumbangan terbesar suara tersebut akan datang dari daerah Jawa Barat. Dan itu bukan tidak mungkin karena memang selama ini juga survei dari beberapa lembaga survei, ketika di Jawa Barat Prabowo selalu di urutan pertama. Artinya bahwa suara Prabowo untuk di daerah Jawa Barat sudah tidak diragukan lagi. Apalagi ditambah dengan seorang Ridwan Kamil yang juga adalah mantan Gubernur Jawa Barat, tentunya masih memiliki atau masih berpotensi untuk memberikan andil suara untuk di daerah Jawa Barat tersebut. Dan seperti kita ketahui bahwa daerah Jawa Barat juga merupakan salah satu lumbung suara dari Prabowo ini. Sehingga bukan tidak mungkin survei internal mereka yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran bakal menang satu putaran itu hanya sebuah isapan jempol. Karena berdasarkan data dan fakta lapangan pun, memang daerah Jawa Barat selama ini sudah menjadi pusat atau tempat kemenangan Prabowo Subianto. Pak, kenapa milih Prabowo sih? Nanti ada kaitannya, akan ada Gibran di belakangnya. Kira-kira begitu kan nanti kan? Jokowi lagi deh. Inilah fakta dari politik yang kedua-duanya harus kita terima. Dan itu mungkin nanti bedanya antara orang akademik dengan orang politik seperti saya. Kalau orang akademik ngomong di sini aja, wah ideal nih. Tapi orang politik saya harus bikin keputusan. Saya harus berkongsi dan berkoalisi dengan siapa. Saya harus milih siapa. Nah, kalau bicara Prabowo, terus terang saya nggak bisa bandingkan Prabowo itu dengan calon lain. Prabowo itu menurut saya itu terlalu ideal gitu. Dalam bangsa besar seperti ini, 17.000 pulau, 38 provinsi, 514 kabupaten kota, hampir 10.000 kecamatan, 75.817 desa, hampir 1 juta RT RW di Indonesia ini dengan ribuan pulau. Memang saya lagi memerlukan, atau kita bangsa ini lagi memerlukan Prabowo yang sudah ngerti tentang ini semua. Dan bukan cuma itu, Prabowo ngerti geopolitik. Dia ngerti maunya Singapura di kita apa sih, dia ngerti maunya Cina apa sih, dia ngerti maunya Amerika apa sih. Sehingga kalau mereka mau main-main udah ketahuan, jangan gitu, saya udah tahu mau lo, ya kan? Dan juga yang lebih penting, Prabowo ini tahu elit. Jadi Prabowo itu tahu, ibarat di dalam kebun binatang, ini kadal, ini ular, dia udah tahu.
kamu jangan maling segitu ya, ya kan? Kira-kira itu Prabowo ngerti tuh. Inilah pernyataan dari Fahri Hamzah, salah satu tim pemenangan nasional pasangan Prabowo Gibran ya. Beliau merupakan waketum dari partai yang baru dibentuk, yaitu Partai Gelora, di mana pada kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa Prabowo menurutnya itu adalah orang yang tepat atau sangat ideal untuk memimpin Indonesia ini, di mana terdiri dari ribuan pulau, ya belasan ribu pulau, sekian hampir ya tadi dikatakan hampir 1 juta RT/RW di Indonesia ini. Artinya begitu luas Indonesia ini, sehingga menurutnya orang yang paling tepat atau yang paling ideal untuk menduduki posisi sebagai presiden adalah Prabowo, karena Prabowo paling tahu situasi yang terjadi di Indonesia ini, juga paling tahu tentang negara-negara di luar sana, maunya negara-negara seperti apa, itu dia sudah paham. Sehingga menurut Pak Fahri Hamzah, orang yang paling tepat atau yang ideal untuk memimpin bangsa Indonesia ini adalah Prabowo Subianto. Mungkin Anda sudah tahu ya bahwa sekarang saya sudah berada di kubu Prabowo. Tapi Iya, saya nggak ingin tahu. dukungan saya terhadap Prabowo itu saya lakukan tanpa catatan. Salah satu apa? hal yang sering dilontarkan orang adalah Prabowo itu tokoh yang bertanggung jawab atas tragedi Mei 1998. Apa benar? Tragedi itu adalah kerusuhan yang sangat biadab yang memakan korban terutama saudara-saudara Tionghoa. Saya sudah berusaha mencari tahu ke berbagai sumber, dan semua sumber saya justru memperkuat kesimpulan saya bahwa Prabowo tidak terlibat dalam tragedi Mei 1998 di tidak Jakarta. terlibat kan? Ketika itu dia tidak punya pasukan di Jakarta. Dia tidak punya otoritas komando operasional di Jakarta. Dan menurut tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden Habibie dan banyak diisi oleh tokoh masyarakat terkemuka, Prabowo tidak terlibat dalam kerusuhan Mei tersebut. Saya tentu mungkin salah, tapi siapapun yang menuduh Prabowo terlibat harus bisa menunjukkan bukti atau indikasi yang mendukung. Kalau tidak ada bukti itu, ada baiknya setiap pihak sekarang berhenti mengangkat narasi bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi Mei 98. Marilah bersikap adil. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Baik, luar biasa ya Bang Ade Armando. Ini pernyataan yang ditunggu-tunggu. Memang selama ini banyak pihak yang selalu menyindir atau menyerang Prabowo Subianto sebagai pelanggar HAM pada kejadian Mei 1998 ya, tragedi Mei 1998. Tetapi dari Bung Ade Armando tadi menjelaskan bahwa ia sudah mencari tahu dari berbagai sumber, dari para tokoh terkemuka, justru tidak ada satupun yang menyebut bahwa Prabowo itu sebagai otak atau terlibat dalam kasus tragedi Mei 98 itu. Sehingga selama ini yang mungkin para pihak atau orang-orang yang sering menyerang Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa beliau adalah pelanggar HAM atau juga yang terlibat secara langsung pada tragedi Mei 1998 itu tidak benar. Dan mungkin juga karena tidak ada bukti atau fakta tersebut, maka sampai saat ini memang Prabowo Subianto tidak pernah diproses hukum, karena memang beliau tidak terlibat dalam kasus tersebut. Negara yang pernah mindahin ibu kota. PR besar buat presiden berikutnya sehabis Pak Jokowi adalah ngelanjutin proyek ibu kota negara. Mindahin ibu kota negara sebenarnya bukan proyek yang mustahil kok. Sebelum Indonesia, ada banyak negara yang lebih dulu mindahin ibu kotanya. Brasil, karena kepadatan penduduk, Brasil mindahin ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang lebih tertata sekitar tahun 1961. Selandia Baru, negeri kiwi ini 2 kali mindahin ibu kotanya loh. Pakistan, ibu kota Pakistan pindah dari Karachi ke Islamabad tahun 1961. Amerika Serikat, New York yang tadinya ibu kota Amerika Serikat sekarang dijadiin pusat ekonomi. Gimana? Kamu udah siap nyambut ibu kota baru tahun depan? Baik, itu satu cuplikan video terkait dengan pemindahan ibu kota ya. Memang IKN ini saat ini sudah diundang-undangkan sebenarnya. Tetapi juga masih dari berbagai pihak yang sangat pesimis akan keberlanjutan IKN tersebut. Bahkan salah satu partai, dalam hal ini adalah partai PKS,
Presiden partainya sendiri menyatakan bahwa jika PKS menang, ia tidak akan pindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, tetapi akan tetap ada di Jakarta. Dan banyak pihak yang menilai bahwa pemindahan ibu kota ini hanyalah sebuah kepentingan politik semata. Tetapi justru di sini dari video ini kita belajar bahwa sesungguhnya tidak hanya Indonesia yang mencanangkan untuk pemindahan ibu kota tersebut. Sebelumnya sudah ada banyak negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota. Bahkan ada negara yang sudah lebih dari 1 kali melakukan pemindahan ibu kota, yakni New Zealand ya, sudah 2 kali pindah ibu kota. Lalu salah satunya juga adalah Brasilia yang merupakan salah satu negara terpadat di dunia juga. Mereka telah melakukan hal yang sama, yang sebelumnya ibu kotanya dari Rio de Janeiro pindah ke Brasilia. Lalu yang berikut Pakistan juga sama, dari Karachi ke Islamabad ya. Kemudian ada juga negara Amerika yang dulunya New York akhirnya pindah ke Washington DC. Nah di sini artinya apa, bahwa memang untuk proses pemindahan ibu kota itu sudah tentunya juga dengan perhitungan dan pertimbangan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh negara-negara lain, bahkan negara sekelas Amerika pun pernah melakukan hal tersebut. Sehingga kalau ibu kota negara dari Jakarta pindah ke IKN itu bukan sebuah kemustahilan. Gibran buka posko khusus anak muda, salfok sama seragamnya. Menurut Gibran, posko yang diberi nama TKN Fanta Headquarter ini bertugas memonitor dan mengumpulkan aspirasi kaum muda untuk dijadikan strategi kampanye. Hari ini bisa membuka salah satu posko yang isinya anak-anak muda semua. Jadi kita memang memberikan tempat seluas-luasnya untuk anak muda untuk nanti menyampaikan aspirasinya, dan sekarang udah dikomandoi oleh Mas Arief ini. Ya. Keren ya Mas Gibran, hari ini meresmikan satu posko khusus untuk anak muda yang diberi nama TKN Fanta Headquarters. Nah di sini artinya bahwa pusat atau menjadi mabesnya anak-anak muda untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Dan ini salah satu strategi yang keren yang dilakukan oleh Gibran, karena ia paham betul bagaimana maunya anak-anak muda atau orang-orang muda. Karena beliau sendiri adalah berasal dari generasi milenial, tentunya lebih paham tentang kemauan dari orang-orang muda. Sehingga dari sekian banyak posko, justru dia menyediakan satu posko khusus untuk orang-orang muda. Nah, disinilah yang menjadi pusat untuk menyalurkan atau menyampaikan aspirasi yang akan dijadikan sebagai strategi kampanye Prabowo dan Gibran, dan bahkan akan menjadi sebuah program yang akan dicanangkan khusus untuk orang-orang muda seperti apa. Sehingga program yang nantinya akan diturunkan atau dijadikan itu benar-benar tepat sasaran sesuai dengan harapan orang-orang muda. Sekarang ini ada anggapan bahwa orang yang ingin agar masa jabatan presiden diperpanjang sampai 3 kali sebenarnya adalah Presiden Jokowi sendiri. Ini gara-gara pernyataan Adian Apitupulu di TV One. Dia bilang Jokowi sebetulnya sudah minta banyak pada PDIP dan selalu dikasih. Minta dukungan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, dan juga minta dukungan buat keluarganya, selalu dikasih oleh PDIP. Tapi begitu minta agar masa jabatan presiden diperpanjang 3 kali, PDIP menolak. Gara-gara itulah lahir konflik antara Jokowi dan PDIP. Nama Jokowi jadi memburuk, karena seolah Jokowi sebenarnya kepengen terus berkuasa, namun untungnya dihambat oleh PDIP yang berintegritas. Untungnya, cerita ini dibantah oleh pimpinan PDIP sendiri. Yang paling clear adalah bantahan dari Puan Maharani yang bilang, nggak ada itu. Dan yang terakhir adalah bantahan dari Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP. Ahmad Basarah bilang, yang mengangkat usulan 3 periode itu bukan Presiden Jokowi, melainkan sejumlah menteri. Kita sekarang berprasangka baik sajalah. Adian mungkin cuma lupa, tapi nggak punya niat jahat apa-apa. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Baik, terima kasih ya Bung Ade Armando yang sudah menyampaikan terkait dengan isu 3 periode ya. Isu 3 periode ini pernah dilontarkan oleh seorang politisi PD Perjuangan, Bung Adian Apitupulu di TV One, bahwa ia mengatakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bung Ade Armando tadi, bahwa sesungguhnya yang berkeinginan untuk 3 periode itu adalah Presiden Jokowi. Namun kita juga patut bersyukur bahwa hal tersebut dibantah kembali oleh Puan Maharani dan juga Ahmad Basarah yang merupakan pimpinan DPP PDI Perjuangan Pusat ya. Nah di sini tentunya kita bisa belajar bahwa memang
sekalipun seorang politisi sekaliber Adian Pitupulu pun bisa kepeleset atau keselio lidahnya, sehingga ya mungkin tidak bermaksud untuk menjatuhkan seseorang atau pihak manapun, tetapi barangkali lupa seperti yang dimaksudkan Bung Ade Armando tadi. Dan juga ya pada kesempatan ini pula kita juga harus mendoakan Bung Adian Pitupulu yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit di Singapura, mungkin karena kecapean dalam mempersiapkan kampanye dan lain-lain, menghadiri debat di berbagai televisi, dan juga pada beberapa kesempatan mengunjungi ya posko-posko dan lain-lain. Hasil akhirnya beliau harus jatuh sakit dan saat ini dirujuk ke Singapura untuk berobat di sana. Sehingga kita berharap ya mudah-mudahan beliau cepat pulih dan bisa kembali dan bisa memeriahkan kampanye ini dengan debat-debat panas para pendukung baik dari kubu Prabowo, kubu Anies maupun kubu Ganjar. Karena memang kita ketahui tanpa Bung Adian Pitupulu maka debat itu kurang seru. Jubir TKN Prabowo Gibran, pemerintah saat ini 180 derajat beda dengan zaman Orde Baru. Ya. Ya kalau soal jengkelnya kita nggak tahu lah ya. Kalau menurut saya, ya kalau beliau yang jengkel, beliau yang tidak terlalu happy, itu biar jadi urusan Ibu Mega dan dengan tim Ganjar Mahfud atau dengan PDIP atau dengan koalisinya mereka. Kita sih nggak ada komentar apa-apa dengan itu. Tapi kalau misalnya dibilang penguasa hari ini mirip Orde Baru, menurut saya 180 derajat berbeda dengan Orde Baru. Nggak akan ada pilpres dengan 3 kandidat seperti sekarang yang 3-3-nya merupakan bagian dari pemerintahan hari ini. Menurut saya nggak akan ada seperti itu. Nggak akan ada orang yang sudah menjadi cawapresnya Mas Ganjar hari ini masih jadi Menko Polhukam. Nggak akan ada seperti itu. Orang yang punya power untuk dan punya amanah tanggung jawab untuk memastikan pemilu jujur dan adil, kan itu perwakilan pemerintah yang memastikan berjalannya pilpres dan pileg jujur dan adil itu ada di tangan Menko Polhukam. Jadi menurut saya berbeda pendapat ya kalau dari tuduhan-tuduhan itu bahwa penguasa hari ini kemudian mirip Orde Baru. Menurut saya berbeda 180 derajat. Orang-orang yang hidup di zaman Orde Baru pasti ngerti itu, bahwa hari ini berbeda 180 derajat dengan Orde Baru. Luar biasa keren ya Bung Hasan. Ya jawabannya singkat, padat, dan jelas terkait pertanyaan di mana Bu Mega mungkin kesal dan lain-lain ya, dan mengatakan bahwa pemerintah saat ini itu sama dengan pemerintahan Orde Baru. Tetapi dibantah oleh jubir TKN ini bahwa Prabowo Gibran yaitu pemerintah saat ini 180 derajat beda dengan zaman Orde Baru. Dan bedanya seperti apa tadi sudah dijelaskan. Yang lebih paham, lebih tahu itu adalah orang-orang Orde Baru. Mereka kalau masih hidup, pasti tahu persis bahwa Orde Baru itu sangat berbeda dengan pemerintah saat ini. Dan lebih luar biasa adalah beliau menyampaikan apa? Ya karena Orde Baru itu beda 180 derajat karena saat ini ketiga kandidat ini juga adalah merupakan orang-orang dari pemerintahan, unsur pemerintahan yang ada saat ini. Misalnya dari Anies Cak Imin. Cak Imin sendiri adalah salah satu menteri dari kabinet Jokowi. Partai pengusungnya Nasdem pun Partai Nasdem pun itu juga adalah partai koalisinya Jokowi. Kemudian nomor 2, Prabowo dan juga Gibran. Prabowo sendiri itu juga adalah salah satu menteri di kabinet Jokowi, yaitu Menteri Pertahanan. Kemudian di nomor 3 itu ada Pak Mahfud MD yang juga merupakan salah satu menteri di kabinet Jokowi, apalagi sebagai Menko Polhukam. Sehingga ia menyampaikan bahwa justru peran Pak Mahfud MD justru jauh lebih besar saat ini. Karena satu sisi beliau sebagai seorang cawapres, tetapi beliau juga harus sebagai seorang Menko Polhukam tentu harus memastikan proses berjalannya pemilu ini juga harus berjalan baik dan lancar. Jadi kalau memang ada yang meragukan atau menyamakan bahwa pemerintah saat ini sama dengan Orde Baru, berarti secara tidak langsung mengatakan Mahfud MD, mengatakan Cak Imin, mengatakan Prabowo adalah bagian dari itu. TKN respon Ibu Megawati. Kita semua menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri.
Pertama, beliau adalah putri daripada proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, yang sangat kita hormati. Yang kedua, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, kaitan dengan statement bahwa kekuasaan hari ini, itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP dan diusung oleh Pak Jokowi dan didukung rame-rame, termasuk kami juga mendukung, dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDIP. Kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa? Dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru bagaimana? Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar. Kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP. Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menteri Menpan ARB, Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari, saya nggak sebut, dari partai tertentu. Kemudian mobilisasi yang kedua adalah mobilisasi tenaga-tenaga sosial, perlindungan sosial, seperti pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Nah, itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial. Dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu. Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas-lapas. Ya kan, lapas-lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu. Kemudian yang nomor 4 adalah para pendamping desa yang bisa mempengaruhi kepala desa. Pembangunan desa diklaim sama ditakut-takutin, kalau nggak ikut nanti nggak akan kebagian pembangunan desa. Itu juga dari menterinya dari partai tertentu. Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Salah satu ciri-ciri lagi Orde Baru adalah intelijen negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat fakta integritas supaya memenangkan calon tertentu. Dan saya tahu dan kita semua paham, dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu. Pak Prabowo mempunyai komitmen dan semangat demokrasi. Beliau seorang tentara. Kalau Pak Prabowo itu pada masa menjabat ingin jadi kekuasaan tanpa demokratis, tentara itu gampang. Tapi Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tapi Pak Prabowo melakukan proses politik ini adalah cara berkuasanya dengan cara membangun partai politik, dibangun dari bawah, membangun Gerindra dengan sangat demokratis, ikut pemilu, dan kemudian sekarang mendapatkan kepercayaan rakyat sampai menjadi pemenang ketiga, pemenang kedua secara elektoral, dan pemenang ketiga secara kursi di parlemen pada tahun 2019. Dan ini menandakan bahwa Pak Prabowo sangat demokratis, Pak Prabowo sangat pro terhadap demokratisasi, dan Pak Prabowo sangat komitmen terhadap proses reformasi yang diusung bersama-sama pada tahun 1990. Jadi sekali lagi menuduh kekuasaan ini sama dengan Orde Baru, dengan menuduh seperti perilaku Orde Baru,
sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu itu sendiri. Terima kasih. Luar biasa ya penjelasan dari Bung Nusron Wahid, salah satu TKN dari Prabowo Gibran, menjawab atau memberikan respon atas pernyataan Megawati yang mengatakan bahwa kekuasaan atau pemerintahan hari ini itu sama seperti Orde Baru. Dan hal tersebut tadi sudah disampaikan oleh Bung Nusron bahwa kira-kira ciri Orde Baru seperti apa. Mungkin ada ciri-cirinya. Tetapi menurut Bung Nusron sendiri, ciri-ciri Orde Baru itu salah satunya adalah sentralisasi kekuasaan hanya dalam satu partai. Tetapi nyatanya hari ini ya dalam pemerintahan atau kabinet itu banyak partai yang ada di dalamnya yang menjadi menteri. Dan beliau juga menyampaikan kalau sampai adanya mobilisasi dan lain-lain, justru yang berpotensi atau berpeluang untuk melakukan mobilisasi itu adalah para kader Partai PD Perjuangan. Contohnya yang bisa mobilisasi lapas-lapas, di situ Menteri Menkumham siapa? Itu dari Partai PDIP. Kemudian yang berikut, ya dari pemerintahan atau dari Menteri Pemerintahan Desa, ya Menteri Desa itu juga dari partai tertentu. Lalu Menteri Menpan RB juga dari partai tertentu, ya tentunya juga kita sudah tahu dari partai mana. Sehingga kalau dikatakan bahwa pemerintahan saat ini atau kekuasaan hari ini itu sama seperti Orde Baru, itu memang sangat keliru dan itu sangat tidak benar. Dan memang penjelasan Bung Nusron ini sangat luar biasa dan mantap sekali untuk bisa memukul balik ya pernyataan atau serangan yang dilakukan oleh Ketum Partai PD Perjuangan yang mana selalu mengait-kaitkan pemerintah dan juga pasangan tertentu hari ini, ya tentunya pasangan Prabowo Gibran. Sehingga ya pernyataan Ibu Mega yang lagi-lagi menyerang seperti ini ya nanti justru pada akhirnya juga suara Ganjar Mahfud justru akan anjlok lagi. Karena yang tren yang kita perhatikan selama ini adalah setiap kali menyerang Jokowi dan juga Prabowo Gibran, selalu saja suara atau elektabilitas dari Ganjar Mahfud pasti anjlok. Dan kita akan nantikan mungkin 1-2 hari ke depan dari lembaga survei akan mengeluarkan itu, dan pasti akan dampaknya itu pasti ada dari pernyataan seorang ketum partai seperti ini. Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. 278 dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, kita bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, berkalkulasi, dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara.
Keren. Pembangunannya untuk bangunan pemerintah memang kita biayai 20% untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN, dan 80% lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti 13, 10, total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi. Tentunya beliau punya pernyataan atau penyampaian ini sangat membuka wawasan kita untuk berpikir positif terhadap IKN yang sementara dibangun ini. Bahwa mimpinya untuk memindahkan IKN itu tidak semata-mata untuk kepopuleran nama pribadi dan keluarganya, tetapi lebih daripada itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi beliau menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih 278 juta. Dan dari 278 juta itu, 56%-nya itu bermukim atau bertempat tinggal di Jawa. Artinya bahwa 56% ada di Jawa, sambil Indonesia ini memiliki 17 ribuan pulau. Tetapi dari 278 juta penduduk tersebut, 56% ada di Pulau Jawa. Sehingga beliau memiliki satu harapan dan juga satu program yang tentunya juga didukung sehingga berproses hari ini, yaitu IKN dipindahkan ya menjadi ibu kota baru, yaitu di IKN. Itu yang pertama. Lalu yang berikut beliau sampaikan juga untuk pemerataan, bahwa sampai saat ini PDB atau pendapatan domestik bruto Indonesia itu sebanyak 58%, 57-58% itu ada di Pulau Jawa. Artinya bahwa memang benar-benar selama ini yang terjadi itu sangat sentralistik ya pembangunannya. Tetapi beliau berharap dengan adanya IKN atau ibu kota yang baru ini, pertumbuhan ekonomi baru pasti akan muncul, sehingga pemerataan ekonomi itu bisa berjalan. Jika tidak, maka Jawa hanya akan tetap menjadi yang nomor satu, sedangkan luar Jawa akan tetap seperti yang kita tahu saat ini. Sehingga kalau memang berharap dan punya mimpi pemerataan itu bisa terjadi, maka mau tidak mau ibu kota harus dipindahkan dulu untuk ke Kalimantan, sehingga dengan demikian pemerataan itu pasti akan berjalan. Dan tentunya juga tidak hanya IKN yang akan diperhatikan, tetapi kota-kota lain juga pasti akan ikut diperhatikan. Salah satunya sudah dimulainya dengan pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan yang menghubungkan satu kota dan kota yang lain. Jalan-jalan tol, tol laut, dan juga bandara-bandara serta pelabuhan. Ini sebenarnya juga sudah dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi dengan matang, sehingga pemerataan ekonomi itu tidak hanya sebuah mimpi, tetapi segera menjadi kenyataan dan akan dinikmati oleh generasi kita yang saat ini masih hidup dan juga generasi yang akan datang, yaitu anak cucu kita. Branding gemoy yang sudah terlanjur viral dan melekat di kepala masyarakat hanya bisa diimbangi dengan satu branding, yaitu petugas partai. Yang membedakan adalah kalau branding gemoy dibuat dari bawah menyeruak ke atas, sedangkan branding petugas partai dibuat dari atas menyeruak ke bawah. Turun ke bawah. Dan yang membedakannya juga kalau branding gemoy itu konotasinya riang gembira, sedangkan branding petugas partai itu konotasinya negatif. Kita tahu bersama kalau kepercayaan masyarakat terhadap partai itu sangat nadir, sangat-sangat rendah. Jadi apapun gagasan yang diberikan, apapun program-program yang diajukan oleh si calonnya ini, masyarakat akan selalu mengembalikan, akan selalu menilai. Percuma gagasannya baik, gagasannya hebat, toh pada ujungnya nanti akan dikuasai oleh partai. Maka menurut saya istilah petugas partai ini harus segera direvisi untuk mengimbangi kedikdayaan branding gemoy. Akhirnya branding gemoy justru mengalahkan branding lain, yaitu branding petugas partai ya.
Dan tadi memang dijelaskan cukup keren bahwa branding Gemoy itu sumber itu atau asalnya itu dari bawah, istilahnya bottom up ya. Tapi kalau branding petugas partai itu dari atas turun ke bawah atau top down. Sehingga memang kalau turun ke masyarakat, branding Gemoy itu justru lebih dikenal, lebih viral ketimbang branding-branding yang lainnya. Sehingga menurut saran dari netizen ini, sebaiknya branding tentang petugas partai itu direvisi kembali agar bisa mampu bersanding atau setidaknya bisa menyamai branding Gemoy milik Prabowo Gibran. Relawan Bejo pindah dari dukung Ganjar sekarang dukung Prabowo Gibran. Menurut saya ini hal yang wajar. Karena kan di awal-awal pasti Bejo nggak tahu juga nih Pak Ganjar sama Mahfud akan seperti apa ke depannya. Tentu saja di awal mereka akan berpikir karena ini adalah turunan dari PDIP, berharap bisa melanjutkan program atau tongkat estafet yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ke depannya. Tetapi dalam perjalanannya maka mereka bisa lihat nih, mempelajari apa yang dilakukan Pak Ganjar selama ini gitu, cara menjawab pertanyaan, terus kemudian cara dia bicara, mereka pelajari itu semuanya. Sampai akhirnya mereka berpikir, kayaknya nggak oke nih kalau kita tetap di sini, daripada kita salah arah, lebih baik kita pindah mendukung yang Pak Prabowo Gibran. Tentunya dengan alasan tertentu kan, nggak mungkin juga mereka pindah dukungan tanpa alasan gitu. Jadi buat teman-teman semua, sebetulnya ketika kita mau pindah dukungan itu bukan hal yang salah kok, wajar aja lah. Kita kan nggak tahu sebelumnya kayak gimana, tapi setelah kita tahu ya masa sih kita mau pilih orang yang salah, kan nggak juga. Ratusan relawan Anies Baswedan di Depok, Jawa Barat mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Nah, iya kan? Apa Joko bilang? Apa Joko bilang itu sebelum-sebelumnya? Yang dulu mendukung Pak Prabowo itu ya sekitar separuhnya lah, sekitar 25% pindah ke Pak Anies waktu itu. Ya, jadi yang di Pak Prabowo itu masih ada setengahnya, ditambah lagi dari Pak Jokowi sekitar 40%. Itu saja Pak Prabowo sudah bisa menang telak satu putaran. Nah, dulu sudah kubilang, ini yang pendukung Pak Prabowo yang pindah ke Pak Anies ini akan kembali ke Pak Prabowo. Karena mereka sadar bahwa insya Allah Pak Prabowo ini akan membawa Indonesia maju. Nah, dengan kedatangannya Mas Gibran sebagai cawapresnya, secara otomatis yang tadinya itu hanya separuh pendukung Pak Jokowi pindah ke Pak Prabowo, ya hanya separuh waktu itu. Nah, sekarang setelah Mas Gibran jadi cawapres, semua pendukung Pak Jokowi full masuk ke Pak Prabowo. Jadi jangan ragu lagi kawan, jangan ragu lagi. Ini hanya satu putaran, ku bilang kawan, hanya satu putaran ini pilpres sekarang. Dan itu Pak Prabowo yang menang telak. Yang lain yang masih ragu, udah ayo bergabung. Prabowo Gibran menang, Indonesia maju. Sip. Baik saudara sekalian, memang selama ini yang kita perhatikan di berbagai media sosial, banyak sekali relawan dari pasangan lain, baik itu pasangan Anies Imin maupun juga dari Ganjar Mahfud, rame-rame memutuskan untuk pindah atau beralih dukungannya menuju ke Prabowo Gibran. Dan seperti yang dikatakan oleh Mayor Purnawirawan Saleh tadi, bahwa ya pilihan terhadap Prabowo Gibran itu adalah pilihan yang tepat. Dan mimpi besarnya, ya harapan kita semua tentunya, bahwa ya pemilihan presiden ini bakal terjadi cukup satu putaran biar hemat anggaran. Dan sangat diyakini berdasarkan data-data dan survei, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran bisa menang satu putaran. Dan itu pun kalau memang rakyat mendukung dan juga Tuhan merestui, berarti Indonesia akan hemat sekian triliun karena pemilihan presiden hanya berlaku atau terjadi satu putaran.